Kami sudah berkencan langsung dengan Mitsubishi X-Force ini. Di Gias juga udah ngeliat secara lebih detail, tapi kami penasaran, apa jadinya ketika mesin expander dipasangkan oleh Mitsubishi ke X-Force ini? Kayak apa rasanya dan kayak apa impresi berkendaranya? Langsung kita tes di Proving Ground milik Bridgestone. Enak gak yang mobil itu? Nah, sebelum kita ngetes mobil ini di sirkuit ini teman-teman, atau di test course ini, lagi-lagi mobil ini tuh udah sukses membuat kita terkesima, khususnya di bagian dashboardnya ini teman-teman. Dibanding kompetitornya, Toyota Yaris Cross Hybrid, Honda HR-V, terus juga ada Kia Seltos, mobil ini tuh yang paling mencolok nih, karena dia pakai model dashboard yang seperti ini nih, memadukan antara plastik dan juga kain kayak gini, yang kayaknya jadi tren saat ini gitu ya. Dan lagi-lagi saya tuh paling suka dengan kokpitnya nih. Wow, terasa solid banget, bold gitu, kesan gagahnya dapet, dan ya mengesankan SUV banget. Kita nyalain aja ya langsung mobilnya. Ada di sini teman-teman tombol start stop engine-nya, terus juga model shifternya kayak gini, agak mirip-mirip dengan punyanya Pajero, punyanya Triton, punyanya Expander juga mirip-mirip. Modelnya dia pakai electric parking brake. Terus ya sekarang udah nyala. Kita lihat langsung. Wow, dan lagi-lagi saya suka teman-teman dengan model tampilan head unitnya seperti ini, dipadukan dengan layar instrument cluster yang seperti ini, walaupun agak ada timpang nih teman-teman perbedaan antara resolusinya nih. Resolusi head unitnya terasa lebih dominan gitu ya, lebih jernih, sementara resolusi untuk instrument clusternya ya terasa agak di bawahnya nih. Jadi kayaknya patut disamakan nih kayaknya ke depannya. Terus yang juga banyak jadi omongan, ini tuh di depan sini dia pakai model cover atau bezel gitu ya, yang agak-agak mirip sama kepunyaannya Hyundai Stargazer. But it's okay. Lagi-lagi saya tertarik dengan head unitnya dan instrument clusternya. Kita lihat di sini ada apa aja. Dan salah satu yang paling menarik bagi saya adalah informasinya lengkap banget teman-teman. Di sini ada multi menu gitu yang bisa kita pilih ya. Ada adventurous. Ini banyak banget nih teman-teman di sini. Terus dia ada menu reliable nih, ada steering, AYC support counter, traction control di sini juga ada informasinya. Ini responsif soal mesin-mesinnya, akselerasi, torki. Kita gas, real time naiknya. Driving score pastinya setelah kita berkendara nanti, dan masih banyak lagi informasi di sini. Wow, dan itu yang rasanya jadi salah satu nilai jual dari X-Force ini teman-teman dibandingkan kompetitornya. Nah terus teman-teman, fitur-fitur di instrument clusternya ini atau head unitnya ini juga lengkap. Dia bisa terhubung dengan iPhone atau Android karena ada Apple CarPlay dan Android Auto di sini. Terus juga di sini yang rasanya cukup nggak umum ya teman-teman bagi mobil yang stok kayak gini adalah wallpaper player nih. Jadi kita bisa ganti-ganti wallpapernya dan bisa kayak GIF gitu atau video yang looping nih. Walaupun ya saya nggak tahu pasti apakah wallpaper seperti ini yang live kayak gini akan membuat distraksi berkendara. Kita belum mengetesnya, tapi sejauh ini kehadiran fitur ini cukup menarik teman-teman di kelasnya. Dan ya sekarang saatnya kita bermain-main dengan mobil ini. Kita langsung masuk ke test course dan menjajal kayak apa rasanya X-Force. Menjawab pertanyaan tadi, bagaimana rasanya mesin expander yang dipasangkan di X-Force? Ya rasanya sebenarnya biasa-biasa ya teman-teman, karena banyak juga pabrikan yang berbagi mesin kepada berbagai model body, sehingga ya menurut kami yang ada salahnya juga. Toh masih kebodian, jadi antara power to weight ratio-nya masih berimbang, sehingga masih nyaman-nyaman aja. Dan di perusahaan kali ini karena dinamis teman-teman, jadi kita belum bisa ngetes efisiensinya ataupun ngetes akselerasi yang lebih lanjut. Tapi yang menarik dari X-Force ini adalah dari fitur-fitur mode berkendaranya hingga setelan suspensinya yang diatur sedemikian rupa agar menjadi crossover sejati teman-teman. By the way, ini kita lagi ngelewat di jalan yang kurang mulus, permukaannya beton teman-teman, bukan aspal, dan ya kita bisa ngerasakan gimana kekerapan kabinnya. Tapi ya menurut kami
sebenarnya bisa lebih ditingkatkan lebih baik lagi, tapi untuk di kompetitornya ini salah satu yang cukup oke lah teman-teman. Ya, handlingnya cukup cekatan teman-teman. Walaupun mobil ini hadir dengan ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan rival-rivalnya, tapi untuk pengendalian mobil ini cukup meyakinkan lah. Kebetulan di depan ada arena untuk slalom juga, dan ini permukaannya basah teman-teman. Kita sekarang pakai mode yang normal dulu, kita tes gimana rasanya. Oke. Putih, air juga udah nyampe lagi. Fine so fine, handlingnya nggak ada masalah sama sekali teman-teman, menyenangkan. Tapi itu karena basah. Nanti kita coba apakah dengan mode yang wet dia akan lebih menyenangkan. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke sini, ada tes kita muter-muter gitu teman-teman untuk membuktikan wet mode-nya dan juga active yaw control. Nah, itu barusan kita nyobain pakai mode normal teman-teman. Berapa kali ngelewatin tikungan yang basah, memang ada feel understeer yang sedikit, ada feel yang kurang meyakinkan khasnya transmisi depan gitu ya, penggerak depan. Tapi Mitsubishi merancang X-Force ini dengan mode wet yang bukan hanya mengatur tenaganya, tapi juga mengatur setirnya dan juga sebenarnya akselerasinya. Kita coba ganti teman-teman di sini. Kita ganti wet. Oke, sudah engage, dia bisa shift on the fly, jadi bisa kita nggak perlu berhenti. Kita gaspol lagi di kecepatan 50-an. Biar sama kondisinya gimana? Oke, setirnya memang kerasa lebih berbobot teman-teman ya, lebih meyakinkan, dan figur tenaganya itu nggak responsif teman-teman. Dalam artian bisa lebih smooth kerasanya, sehingga ya gejala-gejala understeer ataupun limbung itu nggak bisa signifikan terjadi gitu, karena secara umum tenaganya di reduce. Oke, nice move. Sekarang kita lewat bumpy road teman-teman. Sebenarnya ini cocoknya ngetes gravel ya. Kita tes di kecepatan 60, gaspol di sini. Oh. Yes. Secara umum, suspensi X-Force ini didesain serupa dengan Expander, teman-teman. Tapi ini di-enhance, ditingkatkan. Beberapa partnya itu di-improve. Dan ya mobil ini memang ada terasa stiffnya, ada terasa kakunya. Tapi shock belakangnya entah kenapa terasa lebih smooth gitu, terasa lebih empuk redamannya, walaupun shock depannya terasa cukup beberapa kali gejala bottoming tadi ya. Tapi ya itu cukup umum untuk sebuah crossover seperti ini. At least lagi-lagi teman-teman di pengeresan dinamis ini ya bisa dirasakan kalau ini adalah mobil yang bernilai cukup baik. Tapi untuk pengetesan lengkapnya nanti kita akan tes lebih lanjut. Saya penasaran banget dipakai di jalan gravel sesungguhnya. Sekarang kita slalom, dan ini di mode yang wet juga, di kondisi jalan yang basah. Kita coba tes. Oh, oke. Much better. Sebenarnya ya, feel dari ECU yang nge-reduce tenaga itu ngebuat kita lebih yakin teman-teman ketika ngelewatin jalan basah kayak tadi. Yang pertama, nggak takut gejala aquaplaning segala macam, walaupun ya aquaplaning masih bisa ditentukan juga oleh ban dan juga kondisi segala macam ya. Tapi at least dengan mode ini kita bisa lebih terjaga dalam tanda kutip. Itu mode yang sangat berguna bagi teman-teman di daerah-daerah yang sering hujan, di jalan yang mungkin nggak semuanya di aspal gitu ya. Dan secara umum hadirnya mode wet di sini memang meyakinkan teman-teman. Oke. Kita lihat
CVT-nya Mitsubishi itu memang terkenal cukup kuat teman-teman. Sebagai komparasi mungkin agak mirip-mirip dengan rasanya Honda HR-V, walaupun ya harus diakui CVT-nya HR-V, CVT-nya Honda itu memang salah satu yang terbaik di kelasnya. Tapi ada feel yang nggak umum nih di mobil ini. Ketika tadi kita kick down di tarikan atas, ada feel imaginary gitu ya, yang dalam tanda kutip itu sebenarnya direkayasa seakan-akan 8 speed automatic transmission gitu. Jadi kita bisa ngedenger perpindahan giginya dan itu ngebuat adrenalin lebih terasa menyenangkan gitu. Dan ya walaupun CVT khasnya CVT gitu ya, di tarikan bawah cukup smooth, di tengahnya ya biasa aja, nggak nonjok. Di tarikan atas tadi karena ada feel naik transmisi itu ngebuat mobil ini jadi terasa menyenangkan untuk dikendarai. Teman-teman, itulah pemanasan kita dengan Mitsubishi X-Force ini. Main-main singkat tadi ya, kita nyobain muter-muter, nyobain lewatin gravel, nyobain lewatin jalan bumpy segala macem, dan terbukti mobil ini memang punya beberapa hal yang bisa diunggulkan dibandingkan kompetitornya. Salah satunya, dan menurut kami yang paling utama, adalah dari mode berkendaranya, yaitu wet mode. Dan itu sebenarnya fitur yang cukup baru di dunia Mitsubishi karena memang didesain untuk mobil ini dan diriset di ASEAN teman-teman. Jadi memang mobil ini diperuntukkan untuk orang-orang kayak kita sekarang ini. Mobil ini menarik teman-teman, tapi kalau kita dengar harganya memang dibandingkan dengan rival-rivalnya, itu menjadi hal yang cukup menjadi tantangan bagi Mitsubishi X-Force ini. Apalagi untuk urusan fitur, mungkin dia belum selengkap beberapa rival-rivalnya. Menurut kami demikian teman-teman, tapi mobil ini potensial untuk bertarung di kelas ini. Kita nggak sabar untuk pakai mobil ini lebih jauh atau ngetes lebih lengkap ya teman-teman. Kita nggak sabar ngetes gimana impresinya ketika di jalan raya, di jalan menanjak, efisiensinya kayak apa, dan itu nanti akan kita bahas di Autotest. Untuk sekarang demikian teman-teman yang bisa kita bahas. Menurut kalian gimana tentang mobil ini? Apakah mobil ini kuat untuk bertarung di pasar saat ini? Menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya Swamit, saya Steve, dan bye-bye.